Selanjutnya kita masuk ke acara inti Studium General bersama Bapak Warjio PhD yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Iding Rosyiding. Kepada Bapak Dr. Iding Rosyiding, kami persilakan. Baik, terima kasih MC Mutiara Alvina Putri, ini semester 3 Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Alimun Hanif MA, yang baru saja telah membuka sekaligus menghantar diskusi kita tentang politik kesehatan. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Warjio PhD, yang merupakan dosen ilmu politik USU, Universitas Sumatera Utara Medan, sebelumnya Kaprodi Ilmu Politik. Juga beliau adalah dosen pasca sarjana di USU dan di UIN Sumut. Nah, pada saat yang sama Pak Warjio juga adalah salah seorang anggota Dewan Pengawas APSIPOL. APSIPOL ini merupakan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Nasional atau Indonesia, di mana semua program studi ilmu politik di semua perguruan tinggi berada di dalam asosiasi tersebut, termasuk prodi ilmu politik kita, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Pak Warjio adalah salah seorang dewan pengawasnya. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir di forum webinar ini, juga para peserta webinar, para mahasiswa baik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun mahasiswa S2 yang ikut dibawa oleh Pak Warjio dalam kesempatan ini. Pada siang ini kita sengaja menyelenggarakan Stadium General kuliah umum yang memang kita persembahkan untuk mahasiswa baru program studi ilmu politik ya, sebagai pengantar perkuliahan. Nah, topik yang kita pilih juga sengaja mengenai politik kesehatan karena memang relevansinya sangat jelas dengan situasi sosial politik yang ada sekarang. Tadi Pak Dekan sudah memberikan penghantaran yang sangat tepat, relevan dengan topik ini. Betapa topik ini sangat relate dengan keadaan zaman sekarang. Nah, tapi mungkin juga akan ada yang bertanya-tanya, apakah kesehatan merupakan domainnya politik? Bukankah kesehatan itu domainnya tenaga-tenaga medis? Ya, orang-orang di Kementerian Kesehatan dan seluruh jajarannya. Ya, lalu kaitannya dengan politik apa? Nah, kalau kita belajar politik terkait kebijakan, urusan publik, mungkin nanti kita akan ketemu. Atau kalau kita bawa politik ke zaman Plato sekalipun, karena ada beberapa pandangan tentang politik, salah satu dari Plato bahwa politik itu untuk mencapai apa yang disebut dengan common virtue, kebajikan umum, kemaslahatan bersama kalau bahasa agamanya. Nah, itu kan terkait dengan kebijakan nasional, kebijakan politik, apakah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan seterusnya. Tapi baiklah, itu hanya sekedar pengantar saja, saya tidak akan terlalu banyak. Nanti Pak Warjio yang akan menjelaskan politik kesehatan secara komprehensif, dan mungkin nanti Pak Warjio akan saya berikan kesempatan sekitar untuk pemaparan sekitar 20-30 menit. Setelah itu kita akan buka forum pertanyaan ya bagi semua peserta. Baik, kita mulai saja. Silakan Pak Warjio untuk memaparkan materinya. Ya sudah. Yang lain tolong selama pemaparan ini di mute saja audionya. Terima kasih. Silakan Pak Warjio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini di forum yang sangat besar ini dan di kesempatan ini kita masih diberikan nikmat untuk bersama-sama berkumpul secara daring di dalam acara Studium General Politik Kesehatan di tengah pandemi yang tentu saja saya memenuhi undangan
resmi yang disampaikan oleh program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan oleh karena itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama kepada Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Ali Monip yang telah tadi sama-sama memberikan satu pengantar yang sangat bagus sekali ya di dalam memahami bagaimana keberadaan atau fenomena politik kesehatan terutama di masa COVID ini. Tentu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kolega saya, seorang cendekiawan yang tentu saja kita mengenal baik beliau, baik di dalam pertemuan yang terkait dengan keilmuan politik ataupun di media sosial, karena Dr. Iding sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik di PISIP, ya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga sebagai sekretaris daripada Asosiasi Program Studi Politik APSIPOL yang begitu kita kenal sangat punya fokus ya di dalam menyebarkan politik terutama dalam kaitan komunikasi politik. Dan tentu saja saya ucapkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak, kolega-kolega saya barangkali ya yang dari APSIPOL juga yang hadir pada kesempatan ini. Kolega saya mungkin yang juga dari Universitas Sumatera Utara yang juga hadir. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa baik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian juga mahasiswa saya yang dari Universitas Sumatera Utara dan juga dari mahasiswa pasca sarjana dari UIN Sumatera Utara juga yang insya Allah hadir juga pada kesempatan ini. Dan sekalian, saya tadi memahami ya begitu besar bagaimana dan pandangan yang cukup bagus sekali yang disampaikan oleh Bapak Dekan Profesor Ali Munansip, Dekan PISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait dengan kontekstualitas pandemi dan bagaimana kemudian refleksi kaitannya dengan politik kesehatan. Saya mengucapkan permasalahan ini dengan beberapa hal yang tentu saja apa yang disampaikan tadi memang menjadi pertanyaan kita. Di tengah persoalan COVID-19 ini, apakah betul persoalan-persoalan COVID-19 ini menjadi ranah hanya masalah kesehatan? Sementara kita memahami bahwa pandemi COVID-19 ini juga kita rasakan dalam berbagai aspek. Dan terutama karena kita bergerak di dalam konteks fokus politik, maka apakah ada perspektif politik atau keterkaitan politik dan apa yang mesti dilakukan bidang politik dalam memahami realitas pandemi ini? Apa yang kita pertanyakan ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan publik mengenai pandangan kita terhadap pandemi ini, terutama dikaitkan dalam persoalan kesehatan dan kaitannya dengan masalah COVID-19 ini. Mudah-mudahan nanti bahan yang telah saya kirimkan juga bisa ditampilkan, ya, sehingga nanti kita bisa melihat apa-apa yang perlu kita pahami terhadap kesehatan ini di tengah pandemi ini. Saya agak menambahkan satu sub ya, judul terkait dengan politik kesehatan di tengah pandemi. Kemudian saya tambahi dengan isu, konsep, praktek, dan peluang. Gitu. Bagi saya ini penting untuk mendudukkan pertanyaan Pak Warjio, ya. Apa saya tampilkan PPT-nya? Iya, saya kira bisa ditampilkan. Tolong ditampilkan ya, Oke. Kang Dr. Iding, siap. Nah, bagi saya ini penting untuk menjawab permasalahan kita terkait dengan politik kesehatan ini, ya. Jadi isu terkait dengan politik kesehatan ini adalah isu penting. Bagaimana kita memahaminya itu? Oleh karena itu ada beberapa tujuan ya dari paparan saya ini yang mudah-mudahan nanti bisa kita coba jabarkan ya dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah saya akan memaparkan hasil survei yang saya lakukan terkait dengan politik kesehatan.
Yang kedua, memahami debat publik atau debat politik kesehatan dalam perspektif kesehatan dan politik, juga simpulannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah memahami konsep politik kesehatan seperti apa, dan juga isu dan relasi yang ada di dalam politik kesehatan. Kemudian kita memahami politik kesehatan di masa COVID ini, dan tentu saja kita lihat kemungkinan peluang-peluang yang ada di dalam konteks politik kesehatan itu ke depan. Saudara sekalian, saya sebenarnya ketika diundang oleh Dr. Iding ini sedang mengerjakan 4 proyek. Maaf Pak Warjo, mic-nya Oke, sorry. Ya. Oke. Ketika saya diundang oleh Kang Iding atau Dr. Iding, sebenarnya saya sedang melaksanakan atau mengerjakan 4 proyek besar menurut saya. Yang pertama adalah menghasilkan buku demokrasi di era COVID. Itu alhamdulillah bukunya sudah terbit ya beberapa bulan yang lalu ya. Nanti akan saya jabarkan juga di dalam pertemuan ini. Yang kedua adalah melakukan survei pemahaman masyarakat terkait dengan pandangan mereka, melibatkan apakah politik juga terkait dengan kesehatan. Yang ketiga adalah proyek bersama dengan rekan-rekan atau kolega saya di Universitas Sumatera Utara terutama di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk membuka satu mata kuliah khusus terkait dengan politik kesehatan. Dan beberapa pertemuan yang kita lakukan, salah satu ya kolega saya itu Dr. Joli, barangkali mungkin hadir pada kesempatan ini, memberi kesempatan untuk membuka mata kuliah khusus terkait dengan politik kesehatan. Dan kebetulan di semester ini saya diminta untuk mengajar di situ. Harapan saya juga terutama nanti di Fakultas Kedokteran ya, di USU, demikian juga barangkali di Fakultas Kedokteran yang lain, ada satu mata kuliah khusus yang membicarakan masalah politik kesehatan ini. Karena apa? Bagi saya penting, yang nantinya akan saya jelaskan seperti itu. Yang keempat adalah, sekarang ini, yang ketiga ya, saya sedang mengerjakan satu buku teori khusus ya, terkait dengan buku politik kesehatan, bersama dengan rekan-rekan, terkait dengan bagaimana pemahaman perspektif politik dan kesehatan itu menjadi satu pandangan kesehatan dan politik itu seperti apa. Dan kemudian juga mendesiminasikan dari webinar internasional yang baru kami lakukan sekitar 2 minggu yang lalu terkait dengan diktatorship ya, health dictatorship, yang mengundang Ketua Komnas HAM RI, Bapak Ahmad Topan Damanik, berbicara mengenai health dictatorship, dan juga narasumber dari Pakistan, demikian juga dari Malaysia, dan pakar dari Universitas Sumatera Utara. Itu semua sebuah proyek yang sekarang ini sedang kita gagas dan kita jalankan untuk menguatkan persepsi kita terkait dengan politik kesehatan. Jadi latar belakang itu perlu saya kemukakan agar semua kita bisa meletakkan ya kedudukan politik kesehatan seperti apa. Nah, survei politik kesehatan yang saya lakukan melalui media sosial, sebagaimana mungkin yang bisa dilihat di layar, saya melempar satu pertanyaan ya kepada rekan-rekan dari berbagai negara terkait pemahaman mereka, apa yang di dalam benak mereka ketika membicarakan kesehatan gitu. Dari pertanyaan survei yang kita lakukan, melintasi berbagai organisasi, grup WhatsApp, ya, dari berbagai negara, maka sebenarnya kita memahami atau mendapatkan satu respon yang bagi saya sebenarnya sudah saya prediksikan ya, karena orang memahami kesehatan tidaklah sebagaimana perspektif kita dalam perspektif politik misalnya gitu, ya. Dari misalnya katakanlah 300 orang yang kita survei, ternyata pun juga responnya tidak begitu banyak gitu ya. Hanya sekitar 50-an orang yang merespon, dan kemudian jawaban-jawaban yang mereka lakukan itu umumnya kesehatan itu ketika berbicara kesehatan terkait dengan penyakit. Dan kesehatan terkait dengan persoalan obat
demikian juga kesehatan terkait dengan persoalan ekonomi. Artinya ketika orang berbicara dengan masalah kesehatan, yang muncul langsung di benak mereka itu adalah persoalan penyakit, dan kemudian pembayarannya, ya, dan yang ketiga ini terkait dengan apa-apa yang mesti dilakukan gitu. Tapi dari sekian respon itu ternyata ada juga yang memahami bahwa kesehatan merupakan satu bentuk desain yang terkait dengan bagaimana policy ya, atau kebijakan negara bagaimana mengcover persoalan kesehatan atau penyakit itu. Jadi di samping respon yang muncul terkait dengan pandangan orang terkait dengan kesehatan yang fokus pada penyakit, ya, kemudian biaya yang dikenakan, ya, dan terkait dengan pelayanan, maka ada juga beberapa respon yang menyatakan bahwa ini tergantung bagaimana upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merespon persoalan kesehatan itu. Bagi saya ini penting ya untuk menjawab masalah apakah kesehatan terkait dengan politik. Ini sebenarnya persoalan dasar. Ketika saya melemparkan isu ini dan kemudian melakukan 4 proyek tadi yang saya sebutkan, sama barangkali juga di antara kita banyak kolega-kolega kita yang menyatakan wah ini pekerjaan apa gitu ya. Apakah betul politik itu terkait dengan kesehatan? Makanya tadi saya sampaikan para di lingkungan kita, di kolega kita barangkali juga belum memahami begitu dalam ya, apalagi juga publik, masyarakat secara luas. Jadi hasil survei ini menurut saya ya memang sebagaimana yang awal-awal saya kemukakan gitu. Pertanyaan dasar kita adalah apakah betul bahwa kesehatan atau katakanlah kedokteran itu memang betul-betul tidak terkait dengan persoalan politik? Saya coba membaca beberapa banyak rujukan-rujukan baik di dalam konteks jurnal ataupun ratusan buku yang terkait dengan itu. Dan saya menemukan kata-kata atau sumber penting ya terkait dengan masalah kesehatan itu, ya. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan, yang ini. Siap. Yang pertama, ada satu pernyataan seorang dokter ya dari Jerman, itu Rudolf Virchow. Nah, rekan-rekan atau barangkali teman-teman kolega, kalau kita merujuk pada perspektif Rudolf Virchow, ini menarik. Apa katanya? Medicine is a social science, and politics is nothing else but medicine on a large scale. Nah, jadi katanya itu, perobatan atau kedokteran itu adalah merupakan satu bidang sosial, ilmu sosial gitu. Dan medicine as a social science, as the science of human being, has the obligation to point out problems and attempt their theoretical solution. The politician, the practical anthropologist must find the means for their actual solution. Bagi saya pernyataan ini menarik ya, yang dikemukakan di awal pertengahan abad ke-19, seorang dokter telah menyimpulkan bahwa perobatan dan kesehatan itu bagian daripada ilmu sosial itu. Mungkin selama ini kita tidak berpikir bahwa seolah-olah kesehatan ataupun kedokteran itu adalah ilmu tersendiri ya, yang terpisah dengan persoalan kesehatan itu. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran ini, saya semakin tertarik untuk kemudian mendalami persoalan-persoalan kesehatan itu, ya, yang nanti akan saya coba jabarkan mengenai konteks itu. Jadi bukan hanya kita, tetapi di tatanan kelompok ilmuwan politik, kesehatan juga belum menjadi fokus, ya. Debat politik kesehatan apakah masuk menjadi bagian itu terjadi. Jadi ini sesuatu yang menurut saya penting untuk kita kemukakan. Ya, misalnya kalau kita lihat historical perspective on politik itu, pertama-tama tentu politik itu hanya terkait dengan persoalan civil rights saja gitu ya. Misalnya dia persoalan kebebasan gitu ya.
kemudian juga persoalan-persoalan pemikiran. Saya pencet deh, mendia tahun Terusnya ini. adalah juga terkait dengan hak-hak politik. Nggak ngeterin udah salah kalau tidak. Dan baru kemudian di abad ke-20, ya, di abad ke-20 itu baru muncul bahwa itu terkait dengan social right atau hak-hak sosial. Kalau kita jabarkan secara historik pemikiran kontekstualitas politik ini, jelas sekali memang periodik awal yang pertama dan kedua menjelaskan bahwa kesehatan tidak masuk di situ. Tetapi kemudian di abad ke-20 sudah mulai perspektifnya bahwa hak-hak sosial yang ada dalam masyarakat, salah satunya itu adalah juga terkait dengan kesehatan gitu.